Selamat sore Coffee Lover. Ketemu lagi sama gua Handi dari Serasa Coffee House dan dari Indiana. Nah, sore ini kita kedatangan tamu nih. Sohib gua, CS gua, guru gua di manualan, Bang Idai. Aduh, ngopi kali ya? Ngopi dulu lah. Cobain dulu deh ini. Asik banget ya. Mantap. Bagi kalau didorong pakai rokok. Ya. Ini ya, kita tutup ini nih soalnya sponsor. Kali bisa masuk kan? Yoi. Rokok dan kopi ya. Rokok dan kopi. Rokok dan kopi. Nah, ngomong-ngomong soal kopi nih, apa kabar sama dunia penyeduhan nih? Kayaknya Bang Idai udah lama banget nggak nyemplung ke dunia hitam. Waduh, lupa kali bahkan cara nyeduh kayak gimana gitu. Udah lama banget itu soalnya. Tapi kalau untuk mengikuti perkembangan tentang kopi atau coffee shop atau Iya. kedai kopi masih dong. Masih, kita masih sedikit kadang lihat sepintas dari sosial media atau mungkin kita ngelihat dari kayak kita lagi jalan kemana ketemu tempat kopi yang lama nih, kayaknya nih dulu sempet rame banget di tempat kopi gitu, sekarang kenapa redup gitu atau sepi gitu Nah, sih. Sekarang kalau dari kacamata lu ya Bung, dari kacamata lu, tempat kedai kopi yang tadinya rame terus sekarang turun itu kenapa sih? Sebenarnya gini Kang, kalau dibilang turun kayaknya nggak turun banget gitu. Masih banyak mungkin beberapa orang yang memang datang ke situ tuh nyari kopinya gitu, bukan nyari tempatnya gitu. Kalau sekarang kan mungkin vibe sekarang sama dulu itu beda. Kalau dulu orang mau buka tempat kopi itu ngeriset dia minimal. Gimana sih cara pengetahuan dia tentang kopi? Gimana cara mereka tentang menyeduh kopi? Gimana sih cara mereka untuk menentukan karakter si kopinya? Itu lumayan riset yang lama gitu. Betul. Dengan gak gampang gue punya duit mau buka tempat kopi. Tapi kalau sekarang kan vibes-nya beda. Kalau sekarang tuh yang penting gue punya modal, gue punya kemampuan, gue pengen di bisnis aja tuh. Tapi gue jual kopi. Lebih ke situ sih. Berarti kalau bahasa gampangnya sekarang itu kopi itu hanya untuk sebagai pendukung ya, bukan utama ya. Jadi gini sih sebenarnya, saya sih berharap untuk kopi ini sendiri jangan sampai kehilangan rohnya gitu. Maksudnya kehilangan nyawanya gitu. Kita dulu datang ke tempat kopi tuh pasti banyak mengenal biji kopi ya, maksudnya arabikaan atau robustaan gitu. Kayak apa sih bedanya antara gayo wine, gayo natural, gayo honey, gayo full wash sama semi wash gitu. Kita datang ke tempat kopi nggak kosongan gitu, tapi dapat pengetahuan bahkan dari si tempat baristanya kopi, itu baristanya atau si tempat kopinya atau ownernya sendiri gitu. Kalau kita temui gitu kayak apa sih bedanya full wash sama semi wash gitu kan? Gimana sih proses dari mereka awalnya itu kayak gimana sih? Apa bedanya arabica dan robusta? Itu kita banyak mengunyah banyak hal yang bisa kita dapetin dari tempat banyak kopi. meresap ilmu-ilmu di situ ya. Ya kalau sekarang kan mungkin kita jarang temui tempat itu malah justru. Itu yang alasan kenapa saya juga jarang ngopi lagi di luar gitu. Paling saya ngopi ke sini gitu. Kenapa? Karena di sini masih lengkap manual brewnya gitu. Siap. Ini malah justru pertanyaan buat saya gitu. Kenapa masih mau jualan single origin atau kopi arabica yang banyak gitu? Iya, kalau kita ngomongin soal Serasa, memang visi misi kita ini kan memang kan gini ya. Kalau untuk sekarang justru orang itu yang ngopi lebih ke sirup sih, ya kan. Nah, kalau Serasa kan memang dari awal kita mau memperkenalkan kopi seluruh Indonesia. Gitu. Makanya di Serasa V60-nya itu untuk manualannya, untuk single originnya dari bisa dibilang dari timur sampai ke barat sampai ke utara Indonesia gitu. Nah, emang agak berat di kita untuk mencoba mempertahankan itu, karena ya itu balik lagi sekarang trennya lu ngopi ya udah cuman buat Instagramable ya, tempat tongkrongan aja asik, gitu, lebih tempat asik aja gitu. Nah, dulu tuh kan sempat ngetren pendekar kopi. Ya saya pernah temui itu, dan ada beberapa momen dimana ketika dulu saya datang ke tempat kopi, saya biasa kan kalau main ke tempat kopi itu kayak pengen tahu sih apa ya kopinya gitu kan. Masih saya tanya-tanya atau saya lihat-lihat dulu atau saya cobain sedikit gitu kan biji kopinya.
itu ada feedback kadang yang kayak ya kita bisa ngobrolin kopi lah gitu lebih jauh gitu. Ternyata ada banyak hal yang bahkan saya dapetin dari tempat itu gitu dengan adanya pendekar kopi itu. Ya betul. Jadi di belakang, karena kan gini ya, ketika lu ngedenger soal kalau dulu ya trennya dulu tuh ketika ada seorang pendekar kopi datang dong, si barista tuh langsung panik ya enggak. Wah, gua harus belajar nih, gua nggak mau sampai kedatangan pendekar kopi gua nol soal kopi gitu kan. Betul. Tapi kan kalau kita melihat dari sisi positifnya kedatangan pendekar kopi itu, kita ngomongin karena ada dua tipe pendekar kopi. Satu memang yang benar-benar dia menguasai, yang kedua dia sotoy sebenarnya, ya kan. Kalau untuk yang pertama ini pendekar kopi yang beneran, yang dia emang tahu, itu memang jadi tantangan buat kita, buat si barista ya, dan si owner juga terutama. Dia harus belajar nih soal kopi. Jangan sampai nanti ketika kedatangan pendekar kopi kosong gitu kan. Kosong banget gitu. Yang kedua, yang paling ngeselin itu kalau orang-orang yang sotoy, pendekar kopi yang tapi yang sebenarnya dia nggak tahu apa-apa soal ilmu kopi gitu kan. Dia cuma ngedengar doang begini gitu, langsung datang ke coffee shop, ke kedai kopi, dia langsung sotoy kan, langsung kayak gitu. Nah, kalau pernah nggak lu di kedai, kan dulu pernah bikin kedai kopi ya? Sempet gitu ya. Pernah nggak kedatangan pendekar kopi yang sotoy? Sebenarnya kalau untuk karakter orang yang datang ke tempat kopi saya dulu tuh banyak gitu ya. Maksudnya banyak tuh ya zaman 1-2 gitu. Ada yang datang memang sengaja untuk pengen tahu sih gimana cara seduhan lu gitu kan. Seduhan lu enak gak sih? Beneran gitu kan. Lu kan dikhawatirkan sama barista sama owner kopi yang datang ke tempat kopi ini orang kopi, seduhan kita nggak maksimal tuh. Betul. Kenapa sih lu nyeduh kopi pakai flat bottom gitu kan? Apa bedanya flat bottom dengan V60 gitu? Sebenarnya kan secara konteks cara menyeduhnya itu sama. Dengan apa namanya, dengan rasionya dia sama, cuman yang ngebedain itu kan dari tingkat lu tebal apa tipisnya atau asik lu lebih pakai yang mana sih sebenarnya gitu kan. Jadi kayak pernah ada momen kejadian dulu orang kopi datang ngopi ya, saya kan waktu itu kebetulan lebih seneng lagi pakai flat bottom ya. Jadi ya kenapa sih bang pakai flat bottom, kenapa bukan V60 gitu. Ya menurut saya punya cara sendiri untuk menciptakan rasa yang lebih asik sih dari V60 gitu. Makanya menggunakan flat bottom gitu sih. Nah, pengalaman itu yang saya datangin. Juga ada yang datang ke tempat kopi, ternyata dia ini apa namanya, jualan kopi gitu, banyak gitu. Sering temui gitu. Kayaknya cuma ngetes doang gitu. Jadi pesan gue sih buat pendekar kopi ya, lu kalau mau emang ngopi yang sesuai kemauan lu, ya lu bikin sendiri aja gitu ya kan. Lu bikin sendiri aja. Karena kan setiap coffee shop atau kedai kopi itu dia punya SOP sebenarnya kan, ada SOP-nya sendiri, terus ya memang ada apa ya, kemauan si barista sendiri gitu kan. Tapi ya memang sih bermanfaatnya, yaitu kita jadi banyak belajar ilmu kan. Cuman kalau sekarang kan kayaknya itu udah nggak ada gitu kan. Kalau saya sih lebih mengutamakan gini loh, maksudnya kita misalnya kita punya tempat kopi, itu ada basic belakangnya kopi gitu. Harusnya kan 70% menu yang kita jual tuh lebih dominan kopi ya. Betul. Di luar dari mungkin kita bisa experience varian, kita bisa menjual apa gitu. Maksudnya nilai-nilai esensi si kopinya sih yang hilang itu maksudnya. Kayak saya berapa kali datang ke tempat kopi ya sekarang yang saya dapetin tuh kayak, bang saya mau ngopi Arabica dong single origin, terserah mau diseduh pakai apa gitu. Maksudnya mau ditubruk sekalipun nggak apa-apa, yang penting biji kopinya ada gitu. Nggak ada bang, kita cuma jual kopi aren, susu aren atau gitu ya, kopi flavor lah. Ya memang secara bisnis itu yang lagi rame itu yang dicari betul. Iya, betul. Tapi kayak buat saya sendiri, saya jadi bingung mau ngopi di mana gitu. Karena gue pernah pengalaman pribadi tuh bang. Gue datang ke kedai kopi gitu kan. Gue mesen single origin, gue mesen manual brew V60. Baristanya bingung. Apa itu manual brew? Iya. Yang lebih lucu lagi, oh ya udah deh kalau gitu gue mau mesen espresso. Nggak ada. Nah, terus gue bilang ini apa yang dijual gitu kan. Cuman karena gue udah keburu datang ya udahlah. Akhirnya gue mesen apa nih yang ada. Akhirnya gue tembak seperti itu kan. Nah jadi itu kalau lu bilang tadi, roh untuk kedai kopi sekarang nih kayaknya udah nggak ada gitu. Jadi
Jadi kayak kopi itu ya cuman pendukung. Betul. Sekarang itu yang penting tempat instagramable, tempat nongkrong yang asik, didukung wifi. Betul. Tapi gue yakin sih di luar sana masih ada ya yang beberapa mempertahankan rohnya, filosofi kopinya. Betul. Ya kan filosofi kopi, kita kalau ngomongin filosofi kopi berawal dari situ ya, maksudnya gimana sih gua sebagai roastery di cerita itu gitu, gue sebagai roastery bisa menciptakan kopi enak, ternyata bisa kalah dengan kopi tiwus gitu yang notabene-nya kopi yang disangrai dengan secara manual, dengan cinta, dengan estetiknya, culture di sana, itu bisa mengalahkan yang secara sertifikat itu gue udah mampu gitu, udah, dan itu yang terjadi di film filosofi kopi gitu. Itu kan sesuatu yang bisa kita ambil bahwa ternyata ngomongin kopi itu banyak gitu. Itu sih. Oke. Thank you banget buat Bang Iday. Ya, siap. Diseruput lagi kopinya. Aduh, kopi nikmat dari petani yang berkeringat. Kopi yang nikmat berasal dari petani yang berkeringat. Mantap. Thank you Bang Iday. Iya, sama-sama. Dadah.